Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo, selamat malam Sobat Medio. Selamat datang di webinar talk show bertajuk Career Preparation Starter Kit for Fresh Graduates yang diselenggarakan oleh Medio by KG Media. Apa kabar nih semuanya teman-teman yang udah ada di sini? Nggak terasa ya, sekarang kita udah ada di bulan Juni, bentar lagi mau bulan Juli, udah ada di pertengahan tahun nih. Biasanya di pertengahan tahun ini mungkin udah banyak ya resolusi yang dijalankan atau mungkin yang belum terjalankan sekalipun, tapi nggak apa-apa. Untuk fresh graduates apalagi mungkin salah satu goal yang pengen dicapai di tahun ini adalah untuk mendapatkan pekerjaan pertama nih. Nah, untuk mencapai itu perlu ada starter kit nih, harus ada persiapannya, harus ada pengetahuan yang cukup dulu nih tentang dunia kerja itu sendiri. Untuk itu di webinar malam ini, Medio by KG Media sudah mempersiapkan starter kit nih buat kamu untuk masuk dunia kerja profesional nantinya. Sebelum kita mulai acaranya, perkenalkan saya Ellen sebagai host dan moderator webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Medio termasuk sahabat Smart dan juga teman obsesif yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar kita pada malam hari ini. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain datang masuk ke ruang Zoom, mungkin buat teman-teman Medio yang hadir sebelum kita mulai acaranya, kita kenalan dulu yuk. Mungkin dari mana aja nih teman-teman daerahnya? Boleh di chat di kolom chat nih. Tuh. Waduh, sepi banget nih ya. Oke. Nah, Bekasi. Oh, admin Medio dari Bekasi. Selamat malam. Dari Medan. Halo, Medan. Kita lagi di Jakarta nih teman-teman Medionya. Halo, Melinda dari Pati. Bekasi hadir juga. Wah, warga Bekasi nih lumayan banyak ya malam ini. Alright, pokoknya semangat terus ya teman-teman. Sudah mau mendekati weekend, tapi Jumat ini jangan kehabisan energi dulu. Kita akan bahas hal yang luar biasa deh bergunanya buat teman-teman semua di sini. Oh, Cilegon juga ada nih. Oke, terima kasih udah banyak teman-teman dari berbagai daerah. Nah, kalau tadi Sobat Medio mungkin udah sempat menonton video perkenalan soal Medio, sekali lagi saya ingin memperkenalkan untuk yang belum tahu Medio by KG Media itu apa sih? Medio Podcast Network adalah bagian produksi podcast dari Kompas Group Media atau KG Media yang mulai beroperasi sejak Juni tahun 2021 lalu. Saat ini Medio sudah memiliki 13 podcast, kanal podcast yang bisa Sobat Medio dengarkan dari berbagai minat tertentu. Mulai dari podcast berita harian, dongeng anak, isu parenting, kemudian ada kesehatan mental juga, pengembangan diri, bahkan ada yang jurnalisme dan masih banyak yang lainnya. Nah, makanya jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita buat tahu Medio itu apa aja di @medio by KG Media. Oh iya, nah tadi kan ulang tahunnya tanggal 1 Juni nih. Kita baru aja ulang tahun yang pertama. Yeay. Karena ini bulan yang spesial buat Medio, Sobat Medio jangan lupa juga untuk ikuti dan pantau terus sosial media Medio karena akan ada banyak episode spesial untuk semua podcast di Medio. Ada juga event, webinar, Twitter Space, dan challenge berhadiah yang menunggu. Jadi pantau, jangan lupa follow ya. Nah, semua podcast ini bisa Sobat Medio dengarkan melalui platform Spotify, yaitu platform utama kita juga. Langsung aja kunjungi link di slide ini ya, linktree/siniar Medio. Atau langsung aja cari keyword Medio by KG Media di kolom pencarian aplikasi Spotify kamu. Tapi nggak cuma di Spotify aja nih, kita juga sekarang udah merambah ada videonya juga di YouTube. Jadi jangan lupa cek juga YouTube Medio by KG Media dan gunakan platform yang nyaman buat teman-teman semua. Di webinar kali ini, Medio berkolaborasi dengan SSAJ and Associates, yaitu kantor firma hukum yang berdiri sejak tahun 2007 dan sudah berpengalaman memberikan layanan di berbagai bidang hukum, baik bagi perusahaan maupun untuk individu khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan nih, teman obsesif. Sobat Medio. Oke, Podcast Obsesif baru-baru ini juga berkolaborasi dengan SSAJ
and Associates dengan membahas banyak hal tentang hukum ketenagakerjaan, mulai dari kontrak kerja, kemudian apa sih red flags di dalam kontrak kerja yang akan kita bahas juga malam ini. Jadi jangan lupa dicek langsung di Spotify-nya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke inti acara nih ya, daripada lama-lama. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tata laksana webinar di malam hari ini. Yang pertama yaitu mikrofon, teman-teman wajib untuk dinonaktifkan selama pemaparan berlangsung. Kemudian nanti teman-teman bisa menyalakan mikrofon secara pribadi setelah dipersilakan oleh host pada saat Q&A nanti ya. Nah, untuk Q&A nanti peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom slido.com, memasukkan kode atau scan QR code yang akan tertera di layar selanjutnya supaya bisa dibacain nih oleh saya sebagai moderator pada sesi Q&A. Atau ada teman-teman yang mungkin pengen nanya langsung aja biar lebih cepat, lebih seru gitu ya. Boleh banget menggunakan nanti fitur raise hand saat sesi Q&A berlangsung. Nanti akan silakan untuk nanya langsung ke narasumber kita. Nanti kalau misalnya Sobat Medio ada kendala teknis di Zoom-nya, ada yang kurang mengerti atau nggak bisa open mic, boleh chat secara personal kepada admin kita namanya Mindio ya. Kalau mau ngechat namanya Mindio dan mereka akan membantu. Peserta juga dimohon kerjasamanya untuk ngisi survei kepuasan setelah acara untuk bahan evaluasi kami di event selanjutnya. Nah, ini boleh nih teman-teman sekarang scan dulu barcode yang di sini atau bisa menuju ke slido.com, kemudian ketik kodenya Smart Obsessive buat nanti di sesi Q&A pertanyaan kalian bisa dibacain nih. Jadi di scan aja dulu, nanti ketika sesi berlangsung pas ada pertanyaan langsung ketik aja. Jangan lupa juga di slidonya ketik ya nama asli kamu untuk dapat kesempatan lebih besar menangin voucher hadiah. Karena hari ini kita akan dapat buat teman-teman yang beruntung 4 orang akan mendapatkan voucher F&B Sari Rasa Group. Nah, jangan lupa nih, senilai Rp100.000 di semua cabang restoran Sari Rasa Group di Jabodetabek. Jadi siapkan dirimu, jangan loyo-loyo, aktiflah bertanya. Pokoknya kalau kata orang itu, kalau nggak tahu itu harus bertanya. Kalau nggak bertanya sesat di jalan. Oke. Kemudian jangan lupa juga untuk ngisi survei evaluasinya di akhir acara, makanya sampai akhir acara karena itu akan jadi syarat buat kalian yang pemenang nanti. Webinar malam ini akan dibagi menjadi 2 sesi dengan 2 pembicara kita dan terakhir juga nanti akan ada sesi Q&A. Jadi setiap sesinya akan ada Q&A tapi di terakhir kali itu nanti akan ada kesempatan Q&A lebih banyak. Nah, oke, sampailah tadi udah banyak ngomong nih ya, pembukaannya tuh panjang banget. Tapi sabar ya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke sesi yang pertama. Itu ada hal apa aja sih yang akan kita pelajari, namanya Brand You Up, Get Your Dream Job. Nah, di kali ini kita akan belajar soal definisi personal branding dan mengapa itu penting. Kemudian cara membangun personal branding dan di dalam dunia kerja terlebih kan apalagi teman-teman fresh graduates, bagaimana nanti ketika harus masuk dunia kerja, bagaimana cara membangun personal brandingnya. Kemudian persiapan wawancara kerja itu sendiri dan bagaimana sih sebenarnya sikap dan komunikasi yang baik ketika menghadapi wawancara. Nah, di sini sudah ada pemateri kita yang pertama, Mbak Vivit Argarini. Dia adalah seorang motivator pemuda, konselor pendidikan, konsultan media dan komunikasi, serta juga dosen pasca sarjana. Mbak Vivit, halo Mbak. Boleh halo open juga. Mic nih. Yes, halo, apa kabar Mbak? Baik. Baik Mbak Ellen dan semuanya di seluruh Indonesia. Nah ya, ini banyak banget nih Mbak dari berbagai daerah nih ya, udah ngikutin. Webinar hari ini. Siap Mbak untuk materinya hari ini? Iya, siap. Oke, kalau begitu dipersilakan waktu dan tempatnya Mbak Vivit untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih banyak Mbak Ellen dan teman-teman dari Medio. Seperti disampaikan beberapa waktu lalu, saya dibantu slide-nya ya untuk saya nanti next slide gitu ya, karena saya sudah memberikan materinya tapi operatornya dari tim Medio. Ya, salam sehat jiwa raga untuk kita semuanya jelang weekend, luar biasa ya. Jumat kita ngumpul untuk belajar bareng ya. Nanti ininya apa namanya
hangout-nya habis jam 9 malam ya. Karena kan udah boleh buka sampai malam juga ya kafe ya. Jadi atau ini lagi ikut webinarnya lagi di kafe nih. Who knows? Oke. Nanti saya mungkin akan izin untuk minum sedikit karena kebetulan lagi banyak konser. Lagi banyak kegiatan jadi suaranya agak bindeng sedikit. Baik, seperti disampaikan tadi oleh moderator ya, Mbak Ellen. Sesi pertama saya membahas tentang bagaimana kita bisa memahami ya siapa diri kita, lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan tools yang ada sekarang, banyak banget toolsnya. Jadi kalau bicara sosmed pasti di sini nggak ada yang nggak punya Instagram ya, paling nggak satu deh, atau bahkan Mbak saya punya 2, karena yang satu betulan, yang satu ya buat kepo-kepo gitu ya. Atau sekarang beralih ke TikTok ya, karena TikTok udah naik pangkat, bukan lagi yang alay-alay gitu ya. Banyak juga dimanfaatkan untuk promosi, untuk memanfaatkan bagaimana kita bisa stand out among the crowd. Tapi nanti itu kita bicara tools. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yes, kita akan membahas tentang definisi personal branding, lalu bagaimana cara membangunnya. Lalu kita akan bahas persiapan wawancara kerja, karena waktunya tidak banyak, karena kita nanti akan banyaknya di tanya jawab ya, lebih seru, jadi lebih dialog. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa berkomunikasi baik ketika menghadapi wawancara kerja. Next slide. Ya, personal branding itu apa sih gitu ya? Jadi kalau bicara brand itu adalah merek, bener nggak? Kita sehari-hari ketemu merek banyak banget. Ya, kita browsing di e-commerce gitu ya, lalu kita lihat here and there, pergi ke depth store, convenience store gitu, mau dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita lihat yang namanya brand. Ya, mau dari local brand, international brand gitu kan, new startup brand, semua itu adalah merek. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kita itu adalah merek untuk kita sendiri gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah punya value, ya, dan apa itu personal brand itu sendiri. Jadi identitas, ID, ya sama seperti kita kalau punya KTP, paspor gitu kan. Dari mana sih? Oh, dari Indonesia. Oh, namanya siapa? Terus kelebihannya apa? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Punyakah kita keunikan? Apa sih competitive advantage kita seperti itu? Ya, jadi bagaimana kita bisa muncul di tengah keramaian? Bagaimana brand A, ya meskipun katakanlah misalnya baru gitu ya, bisa ngelibas gitu atau bisa overtaking mereka-mereka yang sudah eksis, let's say. Ya, jadi nanti pada saat Q&A biasanya banyak tuh pertanyaan atau wandering around gitu. Kenapa sih dia kok lebih unik ya? Padahal saya juga punya tuh kompetensi itu. Tapi saya nggak ngerti gimana cara memunculkannya gitu. Mau promo di sosmed takut lebay gitu. Atau captionnya kayak kurang nendang kayak gitu-gitu ya. Nanti kita bahas tuh lebih ke praktikal sebenarnya ya. Tapi intinya bagaimana kita mempresentasikan diri kita bahwa kita kompeten. Dan mengapa penting? Sebenarnya tadi saya sampaikan gimana lulusan, katakanlah ada banyak lulusan sarjana ilmu komunikasi misalnya. Baik itu dari PTN maupun PTS gitu. Nah, ada perusahaan tertentu yang sedang mencari lulusan komunikasi dengan ya requirement atau dengan skill-skill sebagai berikut bla 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 bla. Semua sama, tapi ada yang akhirnya terpilih karena dia punya keunikan atau dia punya sesuatu yang added value-nya itu nggak ada yang punya gitu, ya beda sendiri. Nah, kita cari tuh kira-kira apa sih added value-nya, nilai lebih dari kita itu apa? Dan tentu kita akan lebih pede dong gitu kan. Wah, aku bisa nih menjual ya, bukan menjual diri sebenarnya, mempromosikan diri. Ya, dan bagaimana bisa menjadi tadi extraordinary secara positif. Next slide. Nah, tadi saya sudah sampaikan bagaimana membangun personal brand. Memang perlu idealnya nih perlu sesi khusus gitu ya.
biasanya kalau saya memberi coach gitu ya, saya punya career coaching gitu ya, itu bisa half day workshop, setengah hari kita duduk gitu ya, terus kita dengan mapping kertas, pulpen warna-warni, terus kita talk to ourselves gitu ya, kita coba untuk membuat bagan gitu. Apa sih kira-kira yang aku bisa promote? Kalau kita buat personal statement atau motivation letter, apa sih yang kita bisa jual tanda kutip ke whoever reads the letter? Ya, kalau kita lihat Instagram A, Instagram B, kok udah kelihatan ya dia tuh uniknya di sini gitu misalnya. Apakah dari sisi fashionnya, apakah dari sisi kopinya, ya kopi itu penulisannya, atau dari sisi gambarnya, warnanya gitu. Ada kekhasan tersendiri. Nah, kita coba untuk cari tuh apa sih kekuatan kita, kelemahan kita, apa kekurangan lah sebenarnya ya. Tapi kalau kekurangan bagaimana caranya kita bisa admit, tapi kita coba untuk tanggulangi kekurangan itu. Lalu opportunity, ya kesempatan kita gitu. 2 tahun kemarin pada saat pandemi ya, ya sekarang masih sih sebenarnya ya. Aduh mudah-mudahan nggak panjang-panjang deh ya COVID-19 ini. Tapi 2 tahun kemarin ini apa ya, kita banyak sekali dapat pelajaran gitu karena yang sebelum-sebelumnya mungkin kegiatan itu tidak pernah tersentuh gitu. Tapi kemarin ini wah, ternyata hobi masak saya ya yang kemarin-kemarin itu terpendam karena kita sibuk kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu istirahat dan segala macam. COVID-19 ini memberi dampak pada saya. Mungkin kita termasuk yang terkena dampak pengurangan jam misalnya. Atau mungkin kita terkena dampak yang akhirnya perusahaan layoff beberapa karyawan. Nah, ternyata itu jadi opportunity kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki yang dulu-dulunya mungkin nggak pernah kita perhatikan secara baik karena kesibukan tadi itu. Teman-teman saya banyak banget tuh yang mendapatkan berkah ya. Maksudnya gini, wah Fit ternyata pas pandemi nih jualanku benar-benar bisa berkembang loh dengan modal social media atau WhatsApp group gitu. Jualan tuh beragam ya, dari kuliner, dari fashion gitu, mungkin jumlah jasa, ya ngasih les anak-anak sekolah gitu ya. Karena kan mereka lagi belajar di rumah nih. Ya kita punya kemampuan untuk ngelesin nih, ngelesinnya macam-macam ya, dari matematika, bahasa Inggris gitu ya. Wah, jadi teman-teman tuh banyak cerita, waduh Fit, ternyata kesempatan itu ada di depan mata. Tapi kita belum pernah. Kalau nggak kepepet, nah tuh the power of kepepet tuh gitu ya. Jadi opportunity, kesempatan kita di luar sana apa yang belum kita kembangkan. Kita tahu sih kita punya, tapi ya mungkin udah di comfort zone gitu ya, udah kayak business as usual, Senin sampai Jumat nggak pernah kita perhatikan lagi. Kemarin-kemarin ini ketika pandemi, waduh, ternyata gitu ya, opportunity. Nah, threat itu adalah ancaman atau hambatan. Tapi kan kalau ancaman hambatan kesannya kan kayak negatif gitu ya. Kita cari aja positifnya, itu adalah tantangan. Apa tantangan terbesar di hidup kita? Apakah financial? Ya, biaya gitu kan? Apakah waktu? Apakah pasangan? Ya, pasangan baik itu pacar, mungkin suami atau keluarga, orang tua. Mbak Vivit, saya tuh dapat tawaran kerja di luar kota. Tapi orang tua nggak ngizinin karena nggak mau anaknya jauh-jauh dari rumah, katakanlah gitu. Aduh, itu sebagai hambatan banget, Mbak. Padahal saya tuh punya mimpi loh berkarir di Jakarta misalnya, atau berkarir di kota besar misalnya. Tapi nggak diizinkan. Nah, hal-hal seperti itu coba kita buat mappingnya, kita buat personal SWOT analysis namanya. Ya, nanti kapan-kapan kalau ketemu lebih banyak waktu, kita bisa exercise. Next slide, please. Nah, ketika kita sudah memiliki personal SWOT analysis itu, kita tahu hal-hal apa yang bisa kita perbaiki, atau hal-hal apa juga yang sudah bagus gitu ya, kita coba tingkatkan. Ya, terus level up diri kita. Menambah kecakapan, tambah keterampilan,
Tadi saya sampaikan ketika pandemi ini begitu banyak kegiatan webinar, dari yang gratis ya sampai yang mungkin berbayarnya bersahabat di kantong ya, sampai yang mungkin memang ya harus kita invest ya, kita harus investasi certain beberapa rupiah gitu ya untuk kita menambah kecakapan. Tapi terbuka sekali gitu, dan teknologi memanjakan kita sekali loh untuk kita cari tahu apa ya kira-kira skill yang bisa kita perbaiki. Menulis kah, writing skill kah, atau presentation skill kah, gitu ya, atau macam-macam. Ya, yuk kita perbaiki portofolio kita. Perbaiki itu maksudnya gini, apa hal-hal yang bisa ditambah, atau ada referensi kah dari kepala sekolah mungkin, dari ketua BEM mungkin. Kan kita bicara akademik dan non-akademik gitu kan. Kita aktif di organisasi, kita ikut kegiatan here and there ya. Kita punya jejaring yang luas seperti itu. Ya, terus kita juga cari tahu industri mana yang membutuhkan skill kita. Tadi saya sampaikan, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill, oke, kita lulus dari SMA atau SMK, lalu kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita lulus D1, D2, D3 misalnya gitu kan. Terus S1, selain itu kita juga punya sertifikat macam-macam. Nah, kumpulkan. Jangan lupa juga rekomendasi tadi reference letter. Ya, buat jejaring seluas mungkin. Next slide. Nah, sudah nih, kita sudah prepare tadi kan CV, cover letter, portfolio gitu kan. Portfolio tadi kan kumpulan dokumen atas pencapaian kegiatan yang kita sudah jalani. Baik itu akademik maupun non akademik. Ya, kita pahami hard skill kita apa, soft skill kita apa. Lalu rekomendasi reference letter. Ya, portofolio sekarang sudah banyak banget platformnya. Tadi sempat saya sampaikan Instagram misalnya, di bio-nya dibuat situ. Kita suka fashion, kita suka fotografi, buat linknya. Linktree sekarang kan macam-macam tuh, ya dari web, lalu YouTube dan segala macam. Buat blog segala macam. Ya, jadi teman-teman pasti ahli lah, sudah apa sebagai mungkin generasi Y and Z ya, yang lahirnya teknologi. Kalau saya kan Gen X nih ya, jujur ketahuan kan umurnya ya. Nah, kalau bicara generasi Y and Z, saya yakin sudah lebih advance ya untuk bicara teknologi. Siap hadapi wawancara kerja. Administrasinya nih CV, portofolio, dan segala macam. Lalu pahami industrinya. Betul-betul saya mau bergerak atau saya mau berkarya di bidang apa misalnya. Startup di bidang e-commerce, oke. Industrinya seperti apa? Atau otomotif, atau fashion, atau kuliner, ya, atau hal-hal lain. Jadi kita ngerti betul industri yang memang kita sedang bidik. Buka mata, buka telinga. Kira-kira bisa nggak ya kita cari referensi dari kakak angkatan, kakak tingkat? Ya, karena tadi seringkali di departemenku nih lagi ada opening nih. Kakak tingkat tuh yang menyampaikan, ayo nih sama alma mater coba deh kirim. Nanti aku bisa rekomendasikan ke atasanku nih. Nah, jadi jangan pernah malu ya, aduh nggak enak Kak, gitu kan, malu gitu, jangan. Ya, kita bisa mencoba membuka komunikasi dengan sopan, dengan baik. Kak, katanya ada opening ya. Saya lihat tuh Kak di website misalnya, saya dengar Kakak memang sedang di perusahaan itu gitu. Kira-kira apa sih Kak yang dibutuhkan, skill apa lagi yang harus saya siapkan. Seperti itu ya. Lalu manfaatkan media sosial untuk promosi diri kita. Self promotion is very important. Ingat loh ya, jadi bukan bluff, bukan fake gitu, bukan. Memang it's the real me gitu. Apa yang kita mampu untuk promo. Next slide. Nah, ketika kita sudah dalam tahap, ya kalau kita bicara melamar pekerjaan gitu ya, kan tahapnya beragam nih. Bukan tahapnya itu beberapa tahap. Tadi kita sudah siapkan siapa diri kita.
lalu kita tuangkan dalam CV, curriculum vitae. Kita tuangkan juga dalam cover letter, surat pengantar, portofolio, dan segala macam. Kita kirimkan semua dokumen itu, dan apakah secara administrasi kita terseleksi? Karena tahapnya kan tadi ya, beberapa tahap. Ya, tahap seleksi dokumen. Oh, yeay, dokumen kita terseleksi. Lalu kita dipanggil wawancara. Nah, wawancara itu mungkin sudah melewati tahap ada tes tertulis mungkin ya, macam-macam tuh tesnya. Ada psikotes, ada apa itu namanya, writing test mungkin, ya IQ dan segala macam. Tergantung si perusahaan punya seleksi dari sisi paperwork-nya apa saja, ya. Nah, lalu sudah mulai datang. Tentu kalau bicara udah datang udah tahu nih, oh lokasinya di sini, naik apa, ya Kak? Apakah kalau di luar kota nih, mungkin kita harus benar-benar paham gitu jam berapa kita pergi ke kantor tersebut. Ya, dari tempat kita tinggal berapa menit seperti itu. Tentu kalau bisa datang tepat waktu. Jangan mepet-mepet. Udah datang ke tepat waktu, ke ruang wawancara udah keringetan sejagung-jagung, deg-degan gitu. Waduh, itu udah buyar. Jangan ya, kalau bisa memang kita prepare. Nah, paham juga siapa yang akan menginterview kita. Pasti kita dapat email dong, ya, dari Human Capital Department atau dari HRD atau dari langsung BOD-nya, who knows, atau CEO-nya gitu ya, karena startup company mungkin langsung CEO yang mewawancara ya, who knows, karena mungkin pegawainya nggak terlalu banyak, jadi kepingin langsung bertemu dengan calon pegawai ya, dengan calon tim. Ya siapa namanya, background-nya apa? Janganlah mengeja namanya. Ya, lalu siapkan pertanyaan balik. Ya kan, misalnya, oke, lulus dari mana, lalu sudah pernah punya pengalaman kerja apa, lalu misalnya sudah dapat starting salary-nya di perusahaan yang sebelumnya berapa. Nah, mengharapkan di perusahaan baru itu berapa misalnya. Ya, kita harus punya tuh checklist dari pengalaman sebelumnya nih, apabila memang kita sudah pernah melakukan tes wawancara. Ya kalau belum ya nggak apa-apa juga. Banyak kok ya simulasi-simulasinya tuh di sosmed. Ya, bagaimana cara kita menghadapinya. Jujur, hati-hati kalau nanti jawab salah atau jawab nggak jujur pertama, nendang ke pertanyaan berikutnya. Ya, lalu dengarkan interviewer dengan baik, fokus. Tidur nih harus benar-benar cukup. Kalau nggak fokus, tadi apa ya? Maaf Pak, saya agak kurang menyimak. Ya. Wawancara aja nggak fokus, gimana terkerja dong misalnya ya. Jaga kontak mata dan tetap senyum. Perlihatkan antusiasme kita. Ya, tapi juga jangan terlalu lebay gitu, karena tipis tuh antara minder dan overconfident itu tipis. Hati-hati. Ya. Lalu siap menerima pertanyaan yang bersifat personal. Mungkin ada dari interviewer yang menanyakan personal, ya kita harus siap. Ya. Nah, kalau belum ditanyakan atau belum sampai ke tahap topik penghasilan atau gaji, ya tunggu dulu. Jangan terus kita tanya duluan gitu ya, tunggu dari mereka. Karena bisa jadi mereka hanya kepingin, oke, kita mau tahu nih sampai mana sih personality base-nya gitu kan, sampai mana sih pemahaman industrinya. Karena banyak yang diwawancara saat itu. Ya, belum tentu kita adalah yang terpilih untuk tahap wawancara berikutnya. Nah, apabila sudah, akhiri dengan positif dan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya tunggu, I'm looking forward to hearing from you soon, misalnya gitu ya. Saya menanti kabar baik dari Bapak, misalnya seperti itu. Next slide. Nah, follow up ya. Jadi terkadang kita suka meremehkan atau sudah lupa. Ya, udah wis wawancara terus bye gitu kan. Enggak. Sebenarnya tanya aja, apa setelah wawancara? Kira-kira saya harus follow up-nya sampai mana ya? Atau bisa nggak saya bertanya ya Pak? Atau sekedar mengucapkan terima kasih via email.
Kalau mereka mengirimkan via email, kita jawab via email juga. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya sudah diberikan kesempatan untuk diwawancara. Atau kalau mereka mengirim suratnya atau mengirim pemberitahuannya via WhatsApp gitu kan, setelah wawancara, setelah bertemu, kita sampaikan lagi, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk saya diwawancara. Apakah saya boleh tahu kapan kira-kira kabar baik, misalnya kayak gitu, gak apa-apa. Stay in touch, ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa terhubung di social media profesional, ya LinkedIn dan yang lain-lain. Ya, kita tinggal tunggu hasilnya. Next slide. Nah, kayaknya sudah karena waktunya juga pas nih ya, 20 menit. Jadi kita nanti akan ketemu lagi pada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silahkan ya siapkan pertanyaannya. Nanti panitia akan memfasilitasi ya sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan sesi yang kedua. Oh iya, saya juga punya Oke. podcast. Terima kasih banyak. Thank you.